berjumpa dengan kami ya. Di sini saya sebagai host Faisal Dwi Kusuma sudah menghadirkan dua narasumber untuk sesi kali ini ya. Yang pertama Ulung di SMA Negeri 1 Pabuaran ya, atau Pak Dadan Rosada Pak ya. Kemudian di sebelah sana sudah ada juga Pak Taufik sebagai guru olahraga di SMA Negeri 1 Pabuaran Subang. Boleh menyapa sobat sampai di kamera dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru angkat yang kali ini. Nah, hari ini kita Sobat Sanepa akan membahas atau mengupas tentang narkoba. Wah, ini bahasan yang sedang ramai kan gitu ya, Bapak ya. Ya betul. Karena masih banyak korban-korban, entah itu remaja, dewasa, dan usia-usia lainnya yang terjerat narkoba, betul ya Bapak ya? Betul. Nah, makanya pantengin terus kami di sini ya. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe terlebih dahulu akun YouTube channel SMA Negeri 1 Pabuaran Subang ya. Ada di sini. Klik loncengnya biar dapat notifikasi dari kita. Oke, yang pertama untuk Pak Dadan Rosada, mungkin Pak ada pandangan-pandangan tertentu atau bahkan konsep pemikiran tertentu untuk bisa mencegah adanya narkoba di kalangan siswa. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan berbincang-bincang tentang narkoba, terutama untuk siswa baru karena dalam suasana PLS hari ini di sekolah kita itu mungkin sama dengan sekolah yang lain, bahwa sekolah menyediakan sebuah program khusus untuk menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya di SMA ini. Kita ada satgas anti narkoba. Oh, ada satgasnya, termasuk Pak Opik. Pak Opik termasuk salah satu satgas anti narkoba. Satuan tugas ya, bukan satgas seperti Satpol PP, bukan. Ya, beda itu ya. Bukan satgas itu maksudnya, tapi satuan tugas yang berfungsi khusus untuk menangani ketika ada siswa yang melakukan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Nah, satgas itu berfungsi memberikan arahan, memberikan edukasi kepada siswa SMA Pabuaran, kemudian juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan supaya terjadi pencerahan di kalangan siswa kita, dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang terjerat kasus narkoba itu. Jangan sampai ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi ada satgas itu, kemudian satgas itu tadi membuat program khusus untuk memberikan pengarahan, memberikan edukasi, dan melakukan pencegahan supaya siswa kita aman dari narkoba. Nah, barusan disampaikan oleh Pak Dadan Rosada bahwa di kita pun ada satgas, satuan tugas anti atau pencegahan narkoba begitu. Salah satu layanan atau program yang dicanangkan itu adalah pencegahan, yakni layanan informasi ya tentang narkoba, apa bahaya, dampak, penyebab, dan lain-lain. Nah, bicara narkoba, mungkin Pak Taufik, karena ini juga berkaitan dengan basic Pak Taufik sebagai guru olahraga. Kira-kira apa yang perlu diketahui oleh siswa tentang narkoba? Sebetulnya narkoba itu bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Saya mencoba menjelaskan supaya adik-adik semua tahu di rumah yang menonton, sedikit menjelaskan tentang narkoba, apa sih pengertian dari narkoba. Jadi sedikit pengetahuan untuk narkoba. Narkoba itu adalah sebetulnya singkatan Pak ya. Singkatan. Narkoba itu narnya itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Jadi lebih ke cairan-cairan yang berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi tentunya. Nah, contohnya apa? Seperti narkotika
narkotika itu seperti ganja itu masuknya ke narkotika, heroin, kalau itu sudah masuk ke narkotika bahkan paling atas ratingnya. Nah, untuk psikotropika sendiri itu contohnya seperti pil-pil ekstasi, Pak. Pil-pil ekstasi yang berbahaya ya, tentunya seperti contohnya obat penenang yang ada di bahkan di apotek ada bebas ya, jual bebas obat penenang. Terus ya zat adiktifnya itu alkohol seperti minuman yang beralkohol itu mengakibatkan ketagihan ya. Itu mengakibatkan. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan mengenai tentang apa tadi? Informasi ke siswa, penyampaiannya informasinya, karena di kurikulum juga ada pembahasan. Kebetulan saya mengajar PJOK dan ada materi tentang pola hidup sehat, termasuk di babnya itu di bab pola hidup sehat ada materi tentang bahaya narkoba. Nah, karena saya juga hanya penanganan dan pencegahan saja supaya siswa di sini tidak tertinggal informasi tentang narkoba dan supaya menjauhi obat-obatan atau minuman yang dilarang tersebut. Jadi tidak sampai menindaklanjuti lebih jauh, Pak, karena itu nanti ada yang lebih yang berwajib yang menangani untuk masalah narkoba. Nah, penyampaiannya hanya melalui pembelajaran di pola hidup sehat seperti memberikan edukasi tentang narkoba, terus efek sampingnya, gejalanya seperti apa, dan nanti setelah kamu mengkonsumsi itu bisa terjadi kenapa. Nah, itu contohnya. Jadi untuk melalui pembelajaran di kurikulum, di pelajaran PJOK. Tapi begini Pak, apa yang jadi dilema ini kita ini mungkin secara umum menjadi hal yang bisa jadi bertentangan gitu. Ketika kita menyampaikan informasi tentang narkotika atau zat psikotropika atau zat yang ada disebutkan, zat nama obatnya apa saja disebutkan komputer, kemudian bisa dijual bebas, ada yang dijual bebas, ada yang di apotek juga misalnya. Ketika kita menyampaikan informasi itu, yang tadinya anak tidak tahu, tapi kemudian menjadi tahu. Nah, karena ada juga yang penyebab pengguna narkoba itu adalah coba-coba karena alasan yang tadinya tidak tahu kan jadi tahu tuh, kemudian mereka mencoba akhirnya. Nah, jadi bingung ini kita kasih tahu atau jangan begitu informasi mengenai apa sih narkotika itu, zatnya apa saja, nama obatnya apa saja. Kalau tidak dikasih tahu, mereka kan, tapi sekarang kan zaman searching kan zaman Google gitu ya, bisa akses informasi dari mana saja kan. Yang penting kembali mungkin ke diri masing-masing seperti yang disampaikan oleh rekan kita kemarin, seberapa bagus maupun sistem ketika individu yang menjalankan sistem atau aturan itu tidak memiliki integritas atau niat untuk berbuat baik, ya susah, termasuk masalah narkoba ini. Jadi untuk adik-adik calon peserta didik baru, mungkin Anda sudah tahu lebih banyak kan, mereka tahu lebih banyak itu tentang narkoba karena zaman media sosial seperti sekarang, di YouTube, di TV segala macam. Yang paling penting bagaimana Anda mengetahui dampak buruk dari narkoba itu dan apa nanti yang akan terjadi pada anak ketika Anda melakukan konsumsi narkoba atau berpemakai. Jadi ada bayangan kita untuk masa depan misalnya. Kalau hanya memikirkan hari ini saja atau karena misalkan gara-gara putus cinta gitu ya, broken home atau hal-hal yang buat dia putus asa, kemudian bergaul dengan teman yang salah, lingkungan yang kurang tepat,
dia ingin mencoba ya akhirnya akan terjerumus. Jadi kembali ke diri dan Kembali ke diri sendiri, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang sederhana mungkin Pak ya. seperti itu. Baik, baik. Nah, Sobat Sanepa, tadi kalian sudah menyimakkan ya penyampaian daripada Dan Rosada, begitupun dari Pak Taufik ya, bahwasanya narkoba ini narkotika, zat adiktif, psikotropika, dan obat-obat berbahaya lainnya ya. Pasti kalian pun sudah tahu. Terus ada juga yang menyebut atau menggunakan istilah nafsa kan ya Bapak ya. Nafsa pun sama gitu ya. Kemudian tadi dijelaskan panjang lebar jenis-jenisnya apa saja ya. Tapi jangan lantas dari penyampaian Pak Taufik pada Dan Rosada kalian setelah ini jadi penasaran, ini gitu. Nggak boleh. Gimana rasanya, jangan sampai, kecuali kalian mau atau bersedia masa depan kalian direnggut. Jangan. Nah, taruhannya besar. Taruhannya besar. Masa depan Anda akan terenggut oleh narkoba. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Seperti Bang Haji bilang ya. Seperti Bang Haji bilang ya. Aku dulu gimana lagi? Dulu aku suka pada kayak gitu. Coba yang ngopi. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Ya, itu bagus Ya. lagunya tuh. Boleh di-searching nanti ya. Pesan-pesan Mira Santika. Mira Santika, banyak pesan-pesan dalam liriknya Pak ya. Bukan lagu Bang Haji. Ya, terus. Nah, tapi tadi seperti yang Pak Dadang Rosada atau Pak Daros bilang juga, memang seringkali program anti narkoba di sekolah kita itu menjadi sebuah dilema ya. Bagaimana cara menyampaikannya ke siswa? Mirip seperti pendidikan, pendidikan atau pencegahan seksual ya. Reproduksi Itu kan masih banyak pro dan kontra. Iya. Apakah harus disampaikan sejak dini atau bagaimana? Begitupun narkoba. Nah itu dalam mengatasi hal itu mungkin adakah kerjasama atau mungkin pihak-pihak yang mestinya dilibatkan mungkin menurut Pak Dadang Rosada? selama ini yang telah kita lakukan adalah kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya. Misalkan tadi pendidik atau pengetahuan masalah narkoba biasanya kita melibatkan kepolisian dan pihak puskesmas, termasuk juga untuk masalah reproduksi seksual, menjaga kesehatan oleh reproduksi atau bagaimana bersikap di era pergaulan bebas, bukan perdagangan bebas, pergaulan bebas. Kita melibatkan instansi yang lain, pihak-pihak terkait, baik kepolisian maupun puskesmas. Ya mungkin mereka lebih berkompeten, walaupun kita juga punya ada ideologi, ada kebetulan Pak di PJOK juga ada di bab tadi pola hidup sehat, ada subangnya pergaulan bebas remaja. Itu ada paling menyampaikan materinya tentang bagaimana kita menjaga, ya kan ya tadi kata Bapak Isal kan diawali dengan diri sendiri kan. Contohnya menjaga kebersihan, lebih ke kebersihan diri sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki Pak. Terutama bahan lokasi-lokasi seperti alat vital gitu yang lengkap nih yang bagaimana cara merawat dan membersihkannya. Itu paling ke arah sana Pak. Itu nyambung dengan biologi ya. Hereditas lah ya, hereditas. Reproduksi. Ya reproduksi dan hereditas keturunan. Iya keturunan. Tapi nyambung Pak. Nanti dari hereditas ke reproduksi. Iya. Kan bagaimana kita menjaga alat organ intim kita itu masuk ke reproduksi nantinya. Produksi ya. Iya. Baik. Mungkin dari Pak Taufik mungkin bisa dipertegas atau disampaikan kembali ke siswa bahaya-bahaya narkoba itu baik bagi tubuh, baik bagi psikologi siswa, seandainya ya mudah-mudahan jangan sampai gitu, seandainya yang menggunakannya narkoba yang dimaksud. Baik, sebetulnya dari narkoba itu dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif itu masing-masing punya efek sampingnya Pak. Seperti yang saya tadi katakan, contohnya kita
dari ganja Pak ya. Ganja itu maksudnya ke narkotika. Ganja itu efek sampingnya kalau di kampung, di daerah-daerah itu biasanya sebutannya itu gele ya, gele, Mister Gele. gele ya, seperti itu kan. Itu mereka di samping berhalusinasi yang luar biasa, jadi berangan-angan ingin mencapai sesuatu yang mungkin Jauh. kalian nanti adik-adik tidak akan tercapai, Tidak realistis ya. tidak realistis dan sebagainya. Tapi setelah mengkonsumsi barang tersebut akan karena melalui halusinasinya jadi seakan-akan tercapai. Jadi nah itu salah satu efek sampingnya, jadi membahayakan orang lain, terutama di keluarga juga bisa membahayakan Orang-orang di sekitar kita ya bisa kena dampak. Terus dari dampak untuk tubuhnya juga itu jelas ya, akan terinfeksi dari virus-virus yang lain Pak. Gampang, sangat gampang terinfeksi. Karena sistem Imun. tubuhnya tubuhnya tergabung menurun. Jelas. Nah ini bahayanya ya. Bahayanya. Ada efek psikologis membuat kalian berhalusinasi kemana-mana, pikiran tidak karuan, bahkan mengganggu sistem kekebalan dalam tubuh ya. Kalian bisa lebih rentan terkena penyakit. Wah, itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak bahaya dari narkoba. Hanya ganja Pak. Hanya dari Hanya ganja. belum yang lain. Nah, ini yang harus kalian Punya waspadai. bahaya jauhi. Ya, baik-baik. Artinya kalian jangan sampai terbawa arus narkoba ya, terus menjadi orang yang bisa memfilter diri, begitu ya Bapak ya? Betul. Baik. Ya, terima kasih Pak Dadang Rosada, Ya. Pak Taufik sebagai guru Pak Kasep di SMA Negeri 1 Pabuaran atas pemaparan tentang narkoba. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian sobat Sanepa di sana ya. Baik, kita akhiri saja sampai sini. Jangan lupa sekali lagi follow Instagram atau akun YouTube SMA Negeri 1 Pabuaran Subang Channel. Baik, sekali lagi saya Noto. Ya, saya Noto. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's caught in the crossfire.